Untuk menjalankan aplikasi TixLive, kita butuh beberapa persiapan terlebih dahulu. Di sini kita butuh driver pickable, terus video idle atau video untuk produknya, terus OBS Studio dan aplikasi TixLive itu sendiri ya. Jadi di sini kita pertama-tama install aplikasi pickable audionya dulu. Ini pickable itu untuk koneksikan suara ya dari aplikasi TixLive ke OBS, dari OBS-nya ke live-nya kita. Kalau misalkan ini nggak diinstal, nanti biasanya suaranya tuh bisu, tergantung komputernya juga. Tapi saran saya ini wajib banget buat diinstal. Untuk Windows yang 32 bit, kita bisa install yang setup ini. Kalau yang 64 bit, kita install yang setup X64. Ini kita double klik aja, karena sini saya udah install. Ini tulisannya remote driver. Kalau misalkan yang belum install, ini tulisannya bakal install driver. Tinggal klik install aja, terus next, nanti restart komputernya. Setelah diinstal, setelah di restart, terus kita setting aplikasi OBS-nya dulu. Nah, di OBS ini kita harus setting rasio layar sama WebSocket untuk koneksi ke aplikasi TixLive-nya. Ini kita setting rasio layar dulu di menu setting sebelah sini. Kita masuk ke video, terus ubah aspek rasio yang ini. Ini kan 16:9 berarti landscape. Nah, kita akan ubah ke portrait. Caranya kita klik aja, kita blok yang ini, misal kita balik aja ya angkanya. Ini yang awalnya 1080 kita ganti jadi 1920, dan yang 1920-nya kita ganti jadi 1080. Ini udah 9:16 atau portrait. Kalau udah, tinggal kita klik apply, terus klik OK. Nah, terus kita klik kita setting WebSocket-nya. Masuk menu tools, WebSocket server. Nah, ini tinggal kita klik enable-nya aja. Klik. Kalau udah, klik apply, terus klik OK. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi TixLive. Buka. Nah, kalau udah buka, kita bakalan disuguhi menu dashboard. Yang pertama itu menu dashboard. Nah, di aplikasi TixLive ini ada 5 menu ya. Dashboard, produk, video, AI and voice, dan menu monitor. Nah, di menu dashboard ini sendiri, ini ada beberapa bagian yang menunjukkan koneksi ya. Ini ada koneksi ke OBS Studio, koneksi ke TikTok Live, dan ini statistik live-nya. Ada komentar, match itu untuk orang atau penonton yang bertanya tentang etalase atau buat minta spill produknya. Terus produk ini menunjukkan statistik produk yang diminta. Nanti bakal muncul di sini. Terus sini ada panel launch control. Panel launch control ini untuk setting dari OBS, streaming, sama monitor. Nah, ini nanti bakal kita setting belakangan ya. Kita setting dulu di menu produk. Di menu produk ini yang paling krusial. Di menu produk ini kita setting video untuk etalase, video untuk spill. Misalkan ada orang yang spill minta etalase 1, berarti kita setting video apa, etalase 2 video apa, begitu. Untuk menambahkannya, kita klik add product di sini. Kalau saya biasanya cari videonya dulu, biar nggak pusing. Cari videonya. Nah, ini videonya kan udah saya kasih nama nih, biar nggak pusing juga. Nah, kalau misalkan banyak kan nanti bakalan ribet banget nih. Ini saya udah siapin 3 video buat etalase ya, dan 1 video buat idle. Misalkan nih kita pilih etalase 1, terus kita kasih nama. Nah, terus di bagian keyword. Di bagian keyword ini yang menentukan video ini bakalan di play atau tidaknya. Jadi keyword ini harus sesuai. Misalkan produk ini kita simpan di etalase 1, berarti keywordnya kita tulis aja etalase 1. Terus nama produknya. Terus yang sekiranya berhubungan ke produk ini, misalkan ini kan parfum wanita ya, kita masukin parfum wanita kayak gini, atau nanti bisa tambahkan aja supaya nanti triggernya lebih banyak gitu, supaya nggak ada miss ke produk ini. Kalau untuk sekarang saya setting 3 keyword aja dulu buat testingnya. Kita save.
Kita tambahin lagi produk yang lain. Black Series. Saya setting ke etalase 2. Keyword produknya parfum cowok misalkan, parfum laki-laki, dan seterusnya ya. Ini makin banyak makin bagus ya, untuk keyword ini makin banyak makin bagus. Yang selanjutnya ketiga, ini parfum satuan, etalase 3, parfum satuan, dan seterusnya ya. Klik set. Nah, selanjutnya kita setting idle video. Idle video kita di menu video ini. Jadi idle video itu video yang bakal diputar untuk looping ya, diputarnya berulang-ulang. Saran saya videonya yang panjang aja, minimal 1 menit, 5 menit, atau 10 menit. Nah, ini satu aja cukup sih kalau misalkan videonya panjang. Kalau misalkan videonya pendek-pendek ya 30 detik, 1 menit, ini bisa ditambahin lagi nanti. Add video. Nanti dia bakal rotasi. Dia bakal rotasi kalau video ini udah beres. Nanti play video selanjutnya gitu. Nanti tetap di looping ya. Semua videonya di looping, tapi kalau banyak dia rotasi sistemnya. Gitu. Kalau udah kita klik save setting. Nah, selanjutnya ada menu AI dan voice. AI and voice, pengaturan AI dan suara ini. Di sini ada tiga panel ya, ada 3 panel. Yang pertama ini untuk layanan AI. Layanan AI itu untuk merangkum komentar viewers. Jadi ini nanti bukan sekedar ngebacain komentar orang ya, tapi ini ngebalesin komentar orang. Jadi benar-benar dinamis nantinya. Ini untuk provider AI-nya kita bisa pakai Google Gemini yang gratis atau pakai ChatGPT, pakai GPT-4. Nih. Saran saya untuk testing ya pakai yang Gemini dulu yang gratis. Itu untuk APK-nya kita bisa ambil dari AI Studio. Pakai link ini nih. Mungkin untuk tutorialnya udah banyak di YouTube ya, atau nanti kita buat tutorial untuk ambil APK dari AI Studio-nya ya di lain kesempatan. Nah, terus panel kedua ini ada co-host AI. Co-host AI itu untuk karakteristik AI-nya. Di sini ada nama, ada gaya bahasa. Ini udah saya kasih nama Maman ya untuk co-hostnya. Gaya bahasanya ramah, casual, dan helpful. Nah, terus di bagian yang paling bawah ini ada text to speech. Jadi text to speech ini yang bakal membacakan komentar yang sudah dibuat oleh si layanan AI di awal. Ya, ini bakal dibacakan oleh text to speech ini. Di sini ada provider TTS-nya ada 3. Ada Edge, ada browser, ada Eleven Labs. Buat yang mau natural banget ya suaranya bisa pakai yang Eleven Labs ini. Yang dari Eleven Labs. Ini bisa pakai yang gratisan juga ya, yang Eleven Labs ini. Kalau yang gratisan ini saran saya bikin banyak akun aja, nanti API-nya dimasukin semuanya ke sini. Misalkan ada 10, masukin aja semuanya 10 akun ke sini. Atau bisa juga yang paling simpel kita pakai yang Edge TTS. Nah, ini yang paling simpel pakai Edge TTS ya. Ini paling simpel. Pakai yang Ardi. Kalau udah, ini jangan lupa di checklist. Terus klik simpan semua pengaturan. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai layanan AI, ini checklistnya tinggal dimatiin aja. Dimatiin semua, terus simpan semua pengaturan. Ini karena kita mau pakai ya, jadi kita masukkan, kita checklist pengaturannya ya, terus simpan. Terus yang terakhir ada menu monitor. Di menu monitor ini ada statistik dari live streaming kita. Sini ada viewers, komen, ada match. Match itu viewers yang bertanya tentang etalase, yang komentar tentang etalase, misalkan Kak spill etalase 1, nah nanti ini bakal kebaca di sini 1 gitu. Kak spill etalase sekian. Nah, ini makin banyak minta spill, ini makin banyak countingnya juga. Matrix ini untuk menunjukkan etalase atau komentar yang ditulis oleh viewers ya. Misalkan spill etalase 1, nanti kan muncul match-nya 1 nih. Etalase 1, nanti ini match-nya bakal 100%, kurang lebih kayak gitulah. Nah, untuk gift ini kalau misalkan ada orang yang ngasih gift ini bakal kelihatan juga, atau ada countingnya di sini. Ada berapa gift yang udah diterima.
Nah, terus ini ada live comment. Nah, kita bisa baca-baca komentar dari sini. Nggak usah masuk ke dashboard TikToknya atau buka live-nya langsung. Kita bisa lihat dari sini doang. Nah, nanti komentar viewersnya ada muncul di sini. Nah, event log ini logging yang dilakukan oleh aplikasi. Misalkan dia lagi ngeplay video etalase 1, nanti dia bakal muncul nih video tentang Sweet Blossom tadi yang udah kita setting. Etalase 2 apa, etalase 3 apa, nanti bakal muncul di sini. Nah, video queue, ini video queue itu untuk antrian. Untuk antrian, misalkan ada komentar K etalase 1, K etalase 2, K etalase 5, etalase 20 gitu misalkan. Nah, si aplikasi itu bakal masukin spill video produk tadi ke dalam antrian, Jadi nggak bakal bertumpuk, nggak bakal kehilangan momen. Nanti dia bakal bertumpuk di sini. Nanti kalau misalkan etalase 1 udah, nanti bakal lanjut ke video etalase 2, video ke etalase selanjutnya sesuai dengan yang diminta di komentar, begitu. Nah, no playing ini menunjukkan video yang sedang di-play. Misalkan tadi kan etalase 1, berarti di sini pasti lagi nge-play video tentang etalase 1, etalase 2, nanti etalase 2 gitu. Nah, top match product ini menunjukkan produk yang sering diminta. Nanti ada rankingnya di sini. Ada ranking produk yang sering dimintanya. Nanti muncul di sini. Oke. Ini untuk penjelasan menu-menunya ya. Nah, untuk mulai live gimana caranya? Untuk mulai live, kita balik lagi ke dashboard. Kita konekkan ke OBS dulu. Klik connect to OBS. Kita klik reset scenes. Cek OBS-nya. Nah, kalau misalkan masih belum masuk, kita klik reset lagi. Nah, ini kan udah masuk nih sekarang. Kalau udah masuk, berarti udah aman. Terus kita klik start streaming. Kita klik start streaming untuk nge-play video yang ada di OBS. Klik start streaming. Nah, kita cek OBS. Udah masuk videonya, kita klik start virtual kamera. Ini wajib diklik ya. Kalau misalkan nggak diklik nanti live-nya hitam. Ya, live-nya hitam. Ini wajib diaktifkan dulu, wajib di start. Kalau udah start, kita sekarang masuk ke live manager TikTok. Sini. shop.tiktok.com/streamer/live/product/dashboard yang ini. Ya, masuk ke ini. Kita setting produknya. Kita setting produknya di sini. Misal tadi yang awal itu ada Sweet Blossom, Black Series sama parfum satuan. Ini. Klik add product. Nah, pastikan urutan etalasenya sesuai dengan video yang disetting di aplikasi TikSlive ya. Yang di sini. Ini pastikan sama ya. Kalau udah, kita klik go live. Nah, video source-nya kita pilih yang OBS. Audio source-nya kita pilih yang cable output. Yang pertama kali kita install itu. Ini. Kalau udah, kita klik go live. Nah, ini udah live nih. Udah live nih. Nah, kalau udah kita balik lagi ke aplikasi TikSlive. Aplikasi TikSlive. Kita masuk ke menu Start Monitor. Ya, Start Monitor, kita masukkan username akun yang kita live tadi. Kita klik monitor. Ini masukkan username tanpa add. Masukkan username-nya tanpa add. Nah, udah. Sekarang kita klik di menu monitor ini. Nah, sini dia bakal nunjukin statistik live-nya. Misalkan kita coba komentar ya. Kita coba komentar. Nah, misalnya kita minta etalase 2. Nah, ini udah masuk nih viewersnya nih, udah masuk. Nah, komentarnya udah kelihatan nih komentarnya. Ini username-nya. Maksudnya ini nama akun yang komentar. Terus ini komentarnya, ini trigger ke produknya. Ini trigger produknya. Nah, di event log ini kan udah ada nih playing Nice Black Series. Berarti ini live-nya lagi nampilin video etalase 1 yang ini. Etalase 2 ya, etalase 2 maaf, etalase 2 yang Black Series. Gitu. Jadi sudah sampai sini setting live-nya sudah beres.
Ini bisa disetting di RDP ataupun di komputer masing-masing ya. Ya sekian tutorialnya, terima kasih.